Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 701. Pada saat ini, semua orang menatap Lin Yan. Di dunia bawah abadi ini, hanya jalan pembunuhan abadi yang memiliki kekuatan spiritual terkuat. Bahkan jika kita ingin menjadi lebih kuat, kita tidak dapat membandingkannya dengan mereka. Dalam hal kultivasi, memang benar tidak ada kekuatan spiritual yang lebih kuat dari jalan Sanxian, tetapi jika Anda ingin menjadi kuat, Anda tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi sederhana. Setelah mengatakan ini, hampir semua orang menatap Lin Yan. Mereka semua menajamkan telinga, takut ketinggalan satu kata pun dari Lin Yan. Saat ini, Lin Yan jelas merupakan yang terkuat di antara kelompok orang ini, dan bakatnya sangat mencengangkan. Segala sesuatu tentang dirinya adalah keajaiban dan bahkan legenda. Terutama kitab suci permulaan abadi Lin Yan membuat semua orang kagum. Tidak apa-apa jika Lin Yan seperti ini sendirian, tetapi semua pemuda di Tiandian seperti ini, yang membuat orang curiga. Tolong beritahu saya, Tuan Istana Lin. Jika Anda bisa mengerti, kami akan berterima kasih kepada Tuan Istana Lin. Banyak orang meluruskan lengan baju mereka dan memandang Lin Yan dengan serius. Jika Lin Yan benar-benar mengatakannya, ini akan menjadi hadiah yang luar biasa bagi siapapun, seperti seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Menurut buku-buku kuno, selama 100.000 tahun terakhir, ada orang-orang yang benar-benar kuat dengan bakat yang kuat, tetapi ada juga orang-orang dengan bakat biasa. Namun, mereka tidak dapat mencapai puncak hanya dengan mengandalkan budidaya di tempat dengan kekuatan spiritual yang kuat. Bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan keberuntungan, bersaing dengan surga untuk merebut kekayaan, bersaing dengan keabadian, bunuh iblis di kakimu. Pada saat ini, Lin Yan berbicara dengan keras. Dalam hal pengalaman kultivasi, siapa yang bisa menandingi Kaisar Agung? Apa yang diajarkan Lin Yan adalah cara kultivasi yang sebenarnya. Belum lagi orang-orang ini, bahkan jika orang kuat yang dikenang dalam sejarah umat manusia datang ke sini, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yan. Dalam sejarah yang panjang ini, berapa banyak orang yang akhirnya menjadi kaisar dan mencapai puncak tertinggi di dunia. Dan Lin Yan menjadi Kaisar Agung 10.000 tahun yang lalu pada usia 100 tahun. Dia mungkin yang termuda di antara Kaisar Agung ini. Jalan kultivasi itu panjang, membosankan dan membosankan. Jika dia tidak mencapai akhir dari jalan ini, Lin Yan tidak akan bisa berkhotbah kepada semua orang dengan percaya diri seperti dia saat ini. Pada saat ini, semakin banyak orang mendengarkan, mereka menjadi semakin terkejut. Bahkan banyak cara budidaya yang secara langsung mematahkan kognisi mereka. Di mata mereka, kultivasi bergantung pada kondisi diri sendiri, yaitu bakat, dan kondisi eksternal adalah harta karun kejeniusan, teknik ampuh, dan harta karun yang kaya akan kekuatan spiritual. Namun menurut Lin Yan, jika ingin menjadi orang yang kuat, Anda harus mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Tidak ada keterampilan. Kemudian ciptakan teknik Anda sendiri. Tidak ada bakat. Menginspirasi bakat Anda. Tidak ada harta karun. Lalu rebut harta karun itu. Tidak ada kekuatan spiritual. Kemudian rebut kekuatan spiritual. Budidaya Dao Agung adalah perjalanan panjang. Kung Fu, harta jenius, harta peri, hanyalah jalan kecil yang hanya memungkinkan Anda untuk memulai dari titik awal yang lebih tinggi di jalan ini, dan Anda adalah Dao yang sebenarnya. Jika Anda mengasah diri dan menjadi lebih kuat, Anda akan mampu mengambil langkah besar di jalan ini dalam sekejap. Kata-kata subversif ini sangat menyentuh hati setiap orang. Jika orang lain mengatakannya pasti akan membuat orang tertawa. Namun kalimat ini kebetulan diucapkan oleh Lin Yan. Lin, Tuan Istana Lin, kalau begitu kita. Pada saat ini,
seorang lelaki tua menatap Lin Yan dan gemetar ketika dia berbicara. Sedikit terguncang. Saya akan membantu Anda merebut kekuatan spiritual dan mengubah tempat ini menjadi tempat di mana kekuatan spiritual terkondensasi. Saya bahkan akan menyempurnakan ramuan untuk Anda, tetapi seperti yang saya katakan, semua ini hanyalah jalan kecil dan hanya dapat meningkatkan sebagian kekuatan Anda, tapi selanjutnya, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu perlu memahami jalan yang benar, kata Lin Yan. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang menjadi lebih berpikir. Kata-kata ini dapat dianggap sebagai pepatah terkenal dan akan diwariskan selama berabad-abad. Wang Sun terkejut saat mendengarkannya. Terutama kata-kata, bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan keberuntungan, bersaing dengan surga untuk takdir, bersaing dengan keabadian, dan bunuh iblis di kakimu, membuatnya semakin menghela nafas. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa kata-kata ini diucapkan oleh seorang anak berusia 18 tahun, anak laki-laki tua. Kata-kata seperti itu membawa sikap kekaisaran yang sejati. Bahkan setelah mempertimbangkan dengan cermat apa yang baru saja dikatakan Lin Yan, Yu Rongjian dan yang lainnya akhirnya sampai pada beberapa kesimpulan. Apa yang dikatakan Lin Yan tidak lebih dari tidak percaya pada takdir, hanya percaya pada diri sendiri, dan mengandalkan ketekunan untuk berjuang untuk keluar budidaya, itu ada di temperasikan diri Anda dalam pertempuran, dan potensi dalam pertempuran dapat dirangsang. Jika Anda bisa mendapatkan wawasan darinya, itu bahkan akan lebih cepat daripada berkultivasi di negeri harta karun peri. Ketika mereka memikirkan hal ini, Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Merekalah yang paling tercerahkan. Apalagi setelah bertarung seperti ini, meski tidak bertahan lama, mereka tidak hanya meningkatkan diri, tetapi mereka juga melihat kekuatan orang lain meningkat dengan sangat cepat. Gelar ini luar biasa. Selama bertahun-tahun, mereka juga membiarkan anak-anak mereka berlatih. Tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah pengalaman hidup dan mati yang nyata. Pemikiran ini masuk akal, dan semua orang membungkuk kepada Lin Yan satu demi satu. Dakwah seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang mentor. Di dunia kultivasi ini, selain orang-orang dari keluarga dan sekte sendiri, berapa banyak orang yang dapat memberikan bimbingan kepada kultivator asing. Melihat semua orang, Lin Yan juga sedikit menghela nafas. Bagaimana jalan besar langit dan bumi bisa dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Tapi Lin Yan tidak punya banyak waktu untuk duduk dan berbicara dengan mereka. Dia hanya bisa memberitahu mereka hal-hal yang paling mendasar. Tapi Lin Yan juga mengerti bahwa meskipun orang-orang ini bisa mengerti, berapa banyak dari mereka yang bisa melakukannya. Wow, dan pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba berdiri, lalu melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Saya ingin keluar dari aula pengorbanan manusia ini dan membunuh iblis. Siapa yang mau membentuk tim dengan saya?" Tidak ada yang menyangka seseorang akan tiba-tiba berbicara seperti ini. Terlebih lagi, kalimat ini terkesan sangat mendadak. Hal ini membuat banyak orang terdiam. Apakah kamu tidak mencari kematian? Haha, nak, siapa namamu? Wang Sun tertawa keras. Kota Siling, Sekte Seribu Tangan, Yi. Oke, saya ingin memimpin tim untuk membunuh iblis. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Terima kasih banyak. Yi juga mengetahui kekuatan Wang Sun dan langsung berkata, "Aku juga akan keluar untuk membunuh gelombang orang. Apakah ada orang lain yang mau mengikutiku?" Kemudian Muzan dan yang lainnya juga berbicara satu demi satu. Mendengar ini, Lin Yan pun langsung mengangguk, dan akhirnya seseorang bisa memahami perkataannya. "Aku serahkan padamu untuk membunuh 100 mil jauhnya dari aula pengorbanan manusia. Aku ingin pergi lebih jauh. Jika demikian, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Apakah ada orang yang mau mengikutiku?" Peng juga berkata. Tiba-tiba,
Beberapa orang bersedia mengikutinya. Tuan Istana Lin, kapan kita akan pergi ke jalan pembunuhan abadi? Saat pergi, semua orang melihat ke arah Lin Yan dan bertanya. 4 bulan kemudian, dan selama periode ini, saya akan tinggal di aula pengorbanan manusia ini, dan saya akan membentuk formasi pengumpulan roh dan menyempurnakan ramuan pada saat yang sama. Jika Anda lelah atau terluka parah, Anda dapat kembali. Di dalam sementara itu, jika Anda tinggal di sini, jika ada kultivator yang memiliki pertanyaan tentang kultivasi, saya juga bisa menjawabnya. Lin Yan menatap para kultivator ini. Orang-orang ini juga memberi hormat lagi pada Lin Yan. Melihat 150.000 orang pergi, ekspresi Lin Yan juga memadat. Orang-orang ini mengerti apa yang dia maksud. Mereka akan mengalami hidup dan mati memiliki pemahaman yang nyata. Kemudian ekspresi Lin Yan menjadi tajam. Dia menatap pemandangan di jalan pembunuhan abadi di cermin batu dan mengepalkan tinjunya. Bertarunglah denganmu dalam 4 bulan. Dia menatap iblis-iblis itu dan berpikir dalam hati. 10 hari telah berlalu sejak Mu Zan dan yang lainnya pergi. Dalam 10 hari terakhir, para pembudidaya manusia telah meninggalkan aula pengorbanan manusia. Sekarang, hanya tersisa 50.000 orang di aula pengorbanan manusia. Pada hari ini, ekspresi Lin Yan kental dan jelas. Dia menatap keempat patung batu dan tiba-tiba meminumnya, dan patung batu itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan tirani. Ledakan. Kekuatan ini tiba-tiba berubah menjadi paksaan, seolah-olah makhluk surgawi muncul. Celepuk. Para pembudidaya manusia yang hadir segera jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat menahan tekanan seperti itu, tekanan itu terlalu kuat. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Di aula pengorbanan manusia, hanya 2 orang yang tidak berlutut, melainkan menatap langsung ke patung batu itu. Salah satunya adalah Lin Yan, dan yang lainnya adalah Ling Xi. Hah! Sebuah cahaya muncul di mata keempat patung batu saat ini, seolah-olah mereka telah dibangkitkan. Mereka menatap Lin Yan dan Ling Qi, tampak sedikit terkejut turun. Tapi ketika cahaya di mata melirik Lin Yan, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang buruk dan segera menariknya kembali. Hal yang sama juga berlaku ketika melihat ke arah Ling Qi. Ketika umat manusia berada dalam krisis, saya harap Anda tidak ragu-ragu untuk menurunkan kekuatan spiritual Anda untuk membantu umat manusia mengatasi kesulitan. Kata Lin Yan sambil menatap keempat patung batu. Bagaimana kamu ingin kami membantumu? Salah satu patung batu bertanya. Saya akan menggunakan batu peri untuk mengembun menjadi sebuah susunan, tetapi kekuatan spiritual di sini sangat tipis. Saya harap Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk menjarah kekuatan spiritual di area lain. Ini adalah aula pengorbanan manusia yang ada 100.000 tahun yang lalu. Lin Yan tidak tahu berapa banyak sejarah yang bisa ditelusuri kembali. Tetapi bagi orang biasa, ini hanyalah batu biasa, tetapi pasti ada sesuatu yang luar biasa di dunia bawah abadi ini selama 100.000 tahun. Mereka takut batu itu ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno umat manusia. Masing-masing dari keempat patung batu ini memiliki pola, dan bersama-sama membentuk sebuah rune. Selama rune ini terkondensasi, 4 patung batu dapat dibangunkan. Sekarang Lin Yan juga menggunakan rune kuno ini untuk menghidupkan kembali keempat patung batu tersebut. Kami di sini untuk melindungi umat manusia. Sejak kamu membangunkanmu, kami akan membantumu. Terima kasih banyak. Lin Yan mengangguk, lalu mengeluarkan batu abadi yang telah terkondensasi dalam 10 hari terakhir. Wow, kemudian batu peri berjatuhan di setiap sudut aula pengorbanan, berubah menjadi formasi pengumpulan roh yang besar. Ketika formasi terbentuk, kekuatan spiritual di area ini dikumpulkan, membuat kekuatan spiritual di sini menjadi lebih kaya, tetapi kekuatan spiritual di sekitar tempat ini terlalu tipis.
Bahkan jika kekuatan spiritual dikumpulkan, kekuatan spiritual semacam ini akan tetap ada tidak cukup. Kekuatan di Gunung Hua Seng kaya. Selanjutnya, serahkan pada kami. Melihat ini, keempat patung batu itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Masing-masing patung batu mereka menghadap ke satu arah, dan kekuatannya menyapu dalam sekejap, dan kemudian menyebabkan aura keabadian dan dunia bawah mengalir dengan deras. Ho ho ho. Kemudian kekuatan spiritual yang kaya berkumpul menuju tempat ini. Kami hanya dapat membantu Anda memadatkan kekuatan spiritual dari jarak ribuan mil, tetapi kekuatan spiritual semacam ini harus dianggap kaya. Jelas sekali, langkah seperti itu menghabiskan banyak tenaga. Lin Yan juga mengetahui keempatnya, patung-patung batu tersebut awalnya tidak bernyawa, namun memiliki kekuatan seperti itu hanya karena pengorbanan yang dilakukan oleh para penggarap manusia. Jika tidak ada yang lain, kami akan tertidur. Umat manusia dalam bahaya, dan kami hanya dapat banyak membantu Anda dengan kekuatan kami. Saya punya satu pertanyaan lagi. Lin Yan berkata, aula pengorbanan manusia ini. Apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu? Maaf kami tidak bisa memberi tahu Anda. Hendak bertanya, suara patung batu itu berubah. Dia menjadi khusyuk, lalu cahayanya menghilang dan dia tertidur lelap. Sehat. Lin Yan juga menghela nafas. Apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu? Mengapa semua orang begitu tertutup mengenai hal ini? Kemudian, Lin Yan juga mengeluarkan kristal ilahi, dan kemudian membakarnya dengan api suci emas. Kekuatan spiritual yang dilepaskan segera diserap oleh patung batu itu, tetapi patung batu itu tidak berbicara lagi. Saat ini, semua orang juga mengangkat kepala. Mereka terkejut saat mendengar percakapan tadi. Pada saat yang sama, saya juga merasakan kekuatan spiritual tempat ini, yang menjadi sangat kaya. Meskipun kekuatan spiritualnya mungkin tidak sekaya jalan pembunuhan abadi, namun pastinya tidak lebih buruk dari Gunung Suci. Berlatih di tempat seperti ini pasti akan meningkatkan kekuatan mereka. Ini juga membuat mereka semakin kagum pada Lin Yan. Ledakan. Ketika mereka melihat Lin Yan, mereka melihat Lin Yan mengeluarkan kuali virtual pola naga, dan kemudian berkata, dalam beberapa hari ke depan, jika Anda ingin memurnikan ramuan apapun, keluarkan saja bahan obatnya, dan saya akan membantu Anda menyempurnakannya secara gratis. Mendengar ini, mata banyak orang berbinar. Di dunia luar, jika ingin seorang alkemis memurnikan ramuan, biayanya akan sangat mahal. Sekarang, Lin Yan sebenarnya tidak menginginkan apapun. Wow, segera, seorang kultivator mengeluarkan bahan obat dari liontin giok penyimpanan dan meminta Lin Yan untuk memperbaikinya. Lin Yan tidak ragu-ragu sama sekali. Kekuatan jiwanya meledak, dan kemudian dia mengungkapkan Roh Kudus emas. Dia tak tertandingi dalam keterampilan alkimia. Dia bisa memurnikan ramuan seperti ramuan spiritual dan ramuan suci dengan mudah. Bahkan jika itu adalah ramuan ajaib, itu tidak terlalu sulit bagi Lin Yan. Selain itu, Lin Yan menyempurnakan ramuan dengan cara ini untuk mengembangkan kekuatan jiwanya. Kekuatan spiritualnya dibatasi oleh teknik reinkarnasi dan tidak dapat ditembus, tetapi kekuatan jiwanya berbeda. Seperti ini, 10 hari berlalu. Dalam 10 hari terakhir, Lin Yan telah memurnikan terlalu banyak ramuan. Selama kekuatan jiwanya tidak habis, dia akan terus menyempurnakannya. Akhirnya, suara mendengung terdengar, dan kekuatan jiwa Lin Yan menerobos lagi. Sekarang, dia telah menjadi master jiwa dewa kelas 6, dan di bawah ledakan jiwa yang, dia bahkan sebanding dengan guru jiwa dewa kelas 9. Ini berarti bahwa Lin Yan sudah sebanding dengan kultivator puncak alam dewa hanya mengandalkan kekuatan jiwanya. Tapi ini tidak cukup. Lin Yan masih menyempurnakan ramuannya, tetapi kali ini hal yang sangat memalukan terjadi.
Praktisi ini tidak mempunyai bahan obat lagi. Saya pernah melihat suatu tempat di cermin batu. Jaraknya sekitar 300 mil dari sini. Sepertinya itu adalah ladang pengobatan. Tempat itu belum ditempati oleh monster atau pembudidaya iblis. Siapa yang mau mengikuti saya untuk mengambil bahan obat? Ada pegunungan 600 mil jauhnya, dan ada beberapa pembudidaya iblis yang ditempatkan di sana. Siapa yang bersedia mengikuti saya untuk membunuh mereka, dan kemudian menjarah liontin giok penyimpanan mereka? Petik 2. Saat ini, banyak orang berbicara. Pada saat ini, Lin Yan juga tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tidak hanya dapat menyempurnakan ramuan, tetapi juga artefak, selama Anda dapat menyediakan bahannya. Setelah mengatakan ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Tapi mereka tidak punya bahan seperti ini. Hal ini juga menyebabkan lebih banyak orang meninggalkan aula pengorbanan manusia dan mencari di luar. Ketika orang-orang ini pergi, Ling Qi juga menghampiri Lin Yan dan berkata, saya harap mereka dapat memahami usaha keras Anda. Orang lain mungkin memahami kata-kata saya. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya peduli pada diri mereka sendiri. Tetapi selama mereka pergi ras manusia kemampuan aula pengorbanan untuk melawan iblis berarti mereka dapat memunculkan sifat berdarah mereka. Tanpa sifat berdarah mereka, akan sulit bagi mereka untuk tumbuh jalan untuk membunuh yang abadi. Orang-orang ini juga sangat diperlukan. Lin Yan. Menarik. Orang-orang ini pemalu dan takut mati, dan tidak mau meninggalkan aula pengorbanan manusia. Mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk pergi ke jalan pembunuhan abadi bersama Lin Yan dan yang lainnya. Itu sebabnya Lin Yan menyempurnakan ramuan dan senjata secara gratis. Orang-orang egois ini hanya mengambil risiko pergi setelah melihat manfaat tersebut. Selama mereka keluar dari aula pengorbanan manusia, tujuan Lin Yan akan tercapai. Begitu berada di luar, mereka harus berkelahi jika tidak mau. Selama mereka berani bertarung, sifat berdarah yang terkubur jauh di dalam tulang mereka akan terlepas. Saat ini, aula menjadi kosong karena kepergian orang-orang tersebut. Di bawah formasi pengumpulan roh, Ling Qi juga menyilangkan kakinya dan mulai berlatih. Energi spiritual juga diserap ke dalam tubuh, membuat cahaya di tubuh Ling Qi semakin kuat. Lin Yan menatapnya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ling He menggunakan kekuatannya untuk mencegah darah di Ling Qi meledak begitu cepat, tetapi sekarang Ling Qi telah mencapai alam dewa. Begitu kekuatan Ling Qi melebihi kekuatan Ling He, kekuatan Ling He juga tidak akan mampu menekan larangan garis keturunan itu. Saat itu, Ling Qi mungkin akan menjadi semakin berbahaya. Hanya orang-orang dari klan spiritual yang dapat menekan larangan garis keturunan tersebut. Di kota Dongling ini, Ling He dianggap sebagai orang terkuat di klan roh. Jika Zhenruo menunggu sampai hari itu, Lin Yan hanya bisa membawanya ke klan spiritual. Atau pergi ke tanah terlarang hidup dan mati. Namun dibandingkan dengan larangan garis keturunan ini, energi misterius di Ling Xilah yang paling mengejutkan dan membingungkan Lin Yan. Apa sebenarnya mesin Qi misterius ini? Menurut pengetahuannya, mustahil untuk diketahui. Namun, semuanya masih belum terpecahkan. Lin Yan juga duduk bersila dan mulai menggunakan teknik jiwa surgawi untuk melatih kekuatan jiwanya. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. 10 hari juga berlalu dalam sekejap mata. 3 bulan telah berlalu sejak Lin Yan dan yang lainnya datang ke dunia bawah abadi, dan 1 bulan telah berlalu sejak Lin Yan melangkah ke aula pengorbanan manusia. Pada saat ini, sosok satu demi satu juga muncul di sini. Muzan ketika yang lain kembali, mereka semua terluka, tetapi mata mereka bahkan lebih cerah. Mereka tinggal di aula untuk berlatih selama sehari, dan kekuatan spiritual mereka terisi kembali. Di bawah tubuh King Lian Dao, luka mereka pulih sepenuhnya, dan kemudian mereka pergi lagi dan menuju keluar. Selain Muzan dan lainnya,
Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya juga kembali dalam bulan berikutnya. Namun, dia pergi lagi setelah cederanya pulih. Lin Yan benar-benar bisa merasakan perubahannya. Altar pengorbanan ini sepertinya baru saja bersinar terang. Ling Qi dan Lin Yan masih berlatih di aula, tetapi saat ini Ling Qi tiba-tiba berbicara. Baiklah, kata-kata Ling Xi membuat Lin Yan sedikit terkejut, lalu dia melihat ke arah altar pengorbanan. Platform pengorbanan ini terletak di depan 4 patung batu. Ini sangat sederhana. Ini adalah platform batu. Seharusnya ada beberapa benda di atasnya, tapi diambil sebagai harta karun. Lin Yan memfokuskan matanya dan tiba-tiba terkejut. Platform batu ini sebenarnya tidak mungkin dia lihat. Anda tahu, sampai hari ini, mata Dewa Lin Yan sudah memiliki beberapa pemikiran peri dan akan berubah menjadi mata peri. Di bawah mata ini, hampir tidak ada apapun yang tidak dapat dilihat oleh Lin Yan. Namun platform batu ini kelihatannya biasa saja, namun nampaknya sangat luar biasa. Tetapi pada platform batu, tidak ada kekuatan spiritual, tidak ada tanda atau pola apapun. Bahkan ketika Lin Yan menyuntikkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa ke dalamnya, tidak ada reaksi. Mungkin aku hanya buta. Ling Qi juga merasa aneh dan berkata, dia sudah lama berlatih dan gelisah. Meskipun kekuatannya meningkat, dia masih sedikit lelah. Tapi Lin Yan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya yang mencapai level Ling Qi, bagaimana dia bisa terpesona oleh apakah dia bersinar terang atau tidak? Tapi Lin Yan benar-benar tidak menyadari ada sesuatu yang misterius pada platform batu ini. Wang Gui dan yang lainnya dalam bahaya. Saat ini, Lin Yan melirik ke cermin batu dan segera berkata. Cermin batu ini telah bersinar dengan berbagai gambar, dan sekarang bersinar di area tempat Wang Gui dan yang lainnya berada. Kamu bisa tinggal di sini dan istirahat. Aku sendiri yang bisa pergi ke sana. Tempat itu hanya berjarak 100 mil dari aula pengorbanan. Tidak perlu waktu lama untuk bolak-balik, kata Lin Yan. Menatap cermin batu, Ling Qi mengangguk. Ada banyak setan di cermin batu, tapi sepertinya mereka tidak kuat. Jika Wang Gui dan yang lainnya tidak terluka, monster-monster ini pasti sudah lama terbunuh. Memanggil. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak dan meninggalkan aula pengorbanan manusia. Setelah Lin Yan pergi, Ling Qi melihat ke platform batu lagi. Platform batu itu tenang tanpa fluktuasi apapun, yang membuat Ling Qi sedikit mengernyit, tapi kemudian dia menutup matanya dan beristirahat. Dalam 2 bulan terakhir, meskipun dia berada di aula pengorbanan, dia sangat lelah. Kekuatan tubuh Tao Qinglian juga mengandung kemampuan untuk memperbaiki luka. Dia dan Lin Yan masing-masing menggunakan kekuatan fisik mereka untuk menyelamatkan terlalu banyak orang, dan sampai sekarang, dia belum beristirahat. Saat dia menutup matanya, platform batu itu bersinar dengan cahaya redup lagi. Tapi cahayanya terlalu lemah, bahkan Ling Qi tidak menyadarinya. Pada saat ini, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benak Ling Qi. Pemandangan ini persis seperti aula pengorbanan manusia. Bahkan dalam pemandangan ini, platform batu bersinar terang, bersinar di aula pengorbanan manusia, yang mengejutkan Ling Qi. Di bawah cahaya, segala sesuatu sepertinya telah kembali ke era yang jauh itu. Di zaman kuno itu, aula ini sangat megah, dengan suasana abadi. Ini melindungi umat manusia dari generasi ke generasi, mencegah pembudidaya manusia diserang oleh setan, dan pembudidaya manusia juga terus datang ke sini untuk mempersembahkan korban. Yang mengejutkan Ling Qi adalah di zaman yang terkesan kuno itu, para pembudidaya manusia ini tidak memuja keempat patung batu tersebut, melainkan patung batu besar seorang wanita di belakang keempat patung batu tersebut. Dan keempat patung batu ini seperti patung batu penjaga patung batu wanita ini. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa patung batu perempuan itu masih terlalu muda,
seperti gadis berumur 7 atau 8 tahun. Pada saat ini, patung batu gadis kecil itu bersinar dengan seberkas cahaya, dan patung batu itu menghilang. Seorang gadis kecil muncul di aula, persis seperti patung batu itu. Ini sangat mengejutkan hingga ekspresi Linky berubah drastis. "Kakak, apakah itu kamu? Kenapa kakak tidak ada di sini?" Mengejutkan, terlalu mengejutkan. Hati Linky sedang kacau, dan dia tampak fokus untuk memastikan apakah ini hanya mimpi. Tapi semuanya begitu nyata. Aula utama kosong kecuali Linky dan gadis kecil itu. Terlebih lagi, Linky tidak bisa merasakan nafas pada gadis kecil itu, yang terlalu aneh. Terlebih lagi, gadis kecil itu sepertinya telah diubah oleh patung batu itu. Dia mengenakan pakaian kuno. Linky tidak tahu berapa umur pakaian itu, tapi pastinya tidak dipakai oleh orang-orang saat ini. Apalagi gadis kecil itu memiliki kuncir dua dan kulitnya seputih salju, seperti boneka porselen yang terbuat dari riasan merah jambu dan batu giok. Namun yang paling mengejutkan Linky adalah sepatu bersulam yang dikenakan gadis kecil itu. Ada bunga di sepatu itu, tapi Linky tidak tahu jenis bunga apa itu. Semuanya terlalu misterius. Satu-satunya hal yang pasti adalah gadis kecil itu tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Penampilan itu terlalu polos. Itu bahkan membuat Linky merasakan keintiman yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan sepertinya dia dan gadis kecil itu adalah satu keluarga. "Kamu, panggil aku kakak. Siapa kakak laki-laki di mulutmu?" Linky menatapnya dan bertanya. "Aku juga tidak tahu." Gadis kecil itu berpikir keras dan tiba-tiba menjadi bingung lagi. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Linky menarik napas dalam-dalam dan bertanya. "Aku seharusnya pernah melihatmu sebelumnya." "Tidak, aku pasti pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya ada kakak laki-laki bersamamu, dan kita seharusnya sangat akrab, tapi aku tidak dapat mengingatnya. Kita seharusnya bertemu sebelum aku mati. Apakah tidak apa-apa?" kata gadis kecil itu. "Apa?" Linky terkejut. "Apa maksudmu aku melihatmu sebelum kamu mati?" "Tapi saudari, jangan khawatir, aku akan hidup kembali. Saat aku benar-benar hidup, aku mungkin akan mengingatnya." Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berkata. Gadis kecil ini sangat manis. Dia memandang Linky dengan sangat ramah, dan matanya yang besar menatap ke arah Linky. Semakin gadis kecil ini bertingkah seperti ini, Linky semakin terkejut. "Xiaoxi, Xiaoxi." Saat ini, dia mendengar suara Lin Yan. Bang! Saat ini, pemandangan itu menghilang dan dia segera membuka matanya. Ini benar-benar mimpi. Linky bergumam sambil melihat Lin Yan kembali. "Apa yang kamu impikan?" Lin Yan bertanya, dengan tatapan fokus di matanya. Dia pergi ke daerah itu, membunuh iblis, dan menyembuhkan luka Wang Gui dan yang lainnya. Wang Gui dan yang lainnya memulai perjalanan lagi, dan Lin Yan kembali sendirian. Sekarang di aula pengorbanan, Linky tertidur bersandar pada pengorbanan platform batu, tetapi di bawah mata dewanya, Lin Yan menemukan bahwa energi misterius yang mengalir di tubuh Linky sangat kuat. Terlebih lagi, nafas Linky menjadi semakin cepat, dan bahkan kekuatan penekan Ling He akan segera hancur. Ini mengejutkan Lin Yan, dan dia hanya bisa membangunkan Linky. "Aku bermimpi," kata Linky, tapi tiba-tiba, pikirannya menjadi kosong. Segalanya seakan terlupakan. Perasaan ini sangat aneh. Aula pengorbanan manusia ini sungguh luar biasa. Sepertinya aku bermimpi tentang sesuatu yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Itu sangat nyata, tapi tiba-tiba, aku lupa segalanya. Menatap Lin Yan, ekspresi Linky memadat. Mendengar ini, mata Lin Yan menjadi lebih serius. Seperti apa pemandangan 100.000 tahun yang lalu? Sepertinya semua kenangan telah terhapus.
Kemudian Lin Yan melihat lebih dalam ke aula pengorbanan manusia, dan hatinya dipenuhi gelombang. Dia yakin Ling Qi pasti memimpikannya sesuatu. Tapi saat dia bangun, itu benar-benar terhapus, seolah-olah semua yang terjadi 100.000 tahun yang lalu tidak boleh disebutkan kepada orang lain. Ketika dia menjadi kaisar setengah langkah, dia ingin mencari segala sesuatu dari 100.000 tahun yang lalu, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan banyak. Khususnya di pagoda spiritual Kekaisaran Yunton, dia menemukan bayangan Tauxu. Tauxu adalah kaisar agung dari 100.000 tahun yang lalu, dan bayangannya cukup untuk mengejutkan langit. Tetapi ketika dia ingin memberitahu Lin Yan tentang rahasia dunia dan bahkan apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, bayangan itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tampaknya mustahil untuk mengatakan apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, era saat ini juga akan banyak berubah. Banyak orang berkuasa telah memperhatikan bahwa hal itu sepertinya ada hubungannya dengan apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Ling Dao sepertinya mengetahuinya, tapi dia gila. Apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu? Perubahan apa yang akan terjadi di era ini? Dan kekacauan macam apa yang terjadi di tanah terlarang hidup dan mati? Lin Yan menghela nafas dalam-dalam, semuanya tidak diketahui. Xiao Xi, kamu lelah. Jika kamu tidak dapat memikirkannya, berhentilah memikirkannya, kata Lin Yan sambil menatap Ling Qi. Saat ini, energi misterius di tubuh Ling Qi masih berputar. Setelah beberapa saat, Ling Qi juga mengangguk, lalu terdiam. Semakin dia mencoba mengingat, semakin pikirannya menjadi kosong. Tapi saat ini, Lin Yan melihat lebih dalam ke platform batu. Ini semakin mengejutkan Lin Yan. Namun setelah hari ini, hal seperti ini tidak terjadi lagi. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. Ini bulan Januari lagi, dan banyak orang kembali dengan darah di tubuh mereka, tetapi mata mereka cerah. Setelah Lin Yan membantu orang-orang ini menyempurnakan ramuan dan senjata, mereka bergegas keluar dari aula pengorbanan lagi untuk membunuh iblis. Akhirnya, 4 bulan berlalu sepenuhnya. Ini juga berarti sudah setengah tahun sejak semua orang datang ke dunia bawah yang abadi ini. Selama setengah tahun, dunia bawah abadi berada di tengah-tengah pembunuhan. Kecuali orang-orang di aula pengorbanan manusia, hampir tidak ada manusia di tempat lain. Di dunia abadi dan dunia bawah yang begitu besar, puluhan juta orang telah masuk, tetapi sekarang hanya tersisa 260.000 pembudidaya. Namun, 260.000 pembudidaya etnis ini telah menjadi sangat berbeda, kekuatan mereka telah meningkat terlalu banyak. Kerja keras hidup dan mati benar-benar merangsang potensi mereka, dan mereka bahkan telah merampas kemampuan iblis dan iblis batu dewa dan batu peri. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal jika kekuatannya meningkat. Adapun Lin Yan, kekuatan jiwanya juga membuat terobosan selama periode ini. Dia menjadi guru jiwa kelas 7. Alam kekuatan spiritual masih merupakan alam dewa, namun Ling Qi telah mencapai setengah langkah untuk membunuh alam abadi, yang bahkan membuat kecepatan kultivasi Ling Qi selalu membuatnya takjub. Tuan Istana Lin, 260.000 pembudidaya etnis menatap Lin Yan. Yurong Jianwei memandang Lin Yan dan berkata, auranya dan aura Wang Sun luar biasa, dan mereka bisa mencapai alam abadi dalam setengah langkah. Selama periode ini, saya membuat 300.000 spanduk. Sekarang sepertinya saya hanya bisa menggunakan 260.000 spanduk. Anda bisa memasang spanduk ini di senjata. Tanda di atasnya bisa membuat senjata lebih kuat, poin, dan kamu juga bisa tuliskan namamu dan asal sektemu di bendera ini. Lin Yan mengeluarkan bendera itu dan berkata, pertempuran ini sangat kejam, dan beberapa orang mungkin mati tanpa tulang tersisa, tapi selama bendera ini masih ada, orang-orang akan mengingat namamu di masa depan.
Kata Lin Yan lagi. 260.000 bendera berkibar. Saat ini, wajah semua orang sangat serius. Di bendera, nama mereka tertulis, dan kata-kata terakhir mereka tertulis. Setelah ini terjadi, hidup atau mati tidak dapat diprediksi. Tapi tidak ada yang tersisa. Melalui cermin batu, mereka tahu bahwa di dunia abadi ini, selain mereka, tidak banyak manusia pembudidaya yang tersisa. Si Tianxiong telah memimpin klan iblis menuju tempat ini. Setelah setengah tahun bertempur, si Tianxiong telah menerobos dan mencapai alam abadi. Ada juga banyak praktisi alam abadi di pasukannya. Selain mereka, pasukan iblis juga seperti ini, dan telah berangkat mengelilingi aula pengorbanan manusia. Jika mereka tetap di sini, mereka akan mati. Hanya dengan bertarung dengan Lin Yan dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Saat sebuah suara terdengar, semua orang akhirnya memulai perjalanan ini. Mata mereka bertekad, dan dengan aura tirani, mereka menuju jalan pembunuhan abadi. Jalan pembunuhan abadi saat ini bahkan lebih mematikan. Jalan ini ditutupi dengan pasir kuning, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas ke depan. Banyak iblis dan pembudidaya iblis berlatih dengan kaki bersila, tetapi sangat sedikit yang menjadi abadi. Pada awalnya, hanya Batu dan 4 pembudidaya lainnya dari suku iblis dan iblis yang menjadi abadi. Sekarang Ozen dan Husan telah mati, selain mereka, ada lagi 13 iblis dan pembudidaya iblis yang telah menjadi abadi. 6 dari mereka tersisa untuk mendukung si Tianxiong dan pasukan iblis dan iblis lainnya. Bagaimanapun, hanya ada 9 pembudidaya alam abadi di sini. Dalam setengah tahun, hanya 17 petani yang menjadi abadi. Tapi banyak sekali monster dan pembudidaya iblis yang mati di jalan ini. Ini bukan karena mereka bertarung melawan manusia, tapi karena niat membunuh di sini terlalu kuat. Setengah bulan kemudian, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, banyak iblis dan pembudidaya iblis sedang berkonsentrasi, dan auranya sangat menakjubkan. Xiang Xiaotian dari klan Gajah Iblis sebenarnya menjadi makhluk abadi, tapi tampaknya itu bukan karena pertemuan kebetulan di jalan untuk membunuh makhluk abadi, tapi hanya terobosan biasa. Dia telah mencapai puncak alam pembunuhan abadi setengah langkah hanya dalam 1 bulan. Masuk akal untuk bisa menerobos sekarang. Kata makhluk iblis jenius dari klan iblis, dan kekuatannya luar biasa. Hahaha, setelah terobosan, Xiang Xiaotian tertawa. Dia tiba-tiba menggunakan kekuatan dan melangkah ke tanah. Kekuatan yang kuat segera meledak. Dia berasal dari klan Gajah Iblis, dan kekuatannya bahkan lebih tirani sampai pada titik ini. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan itu seperti mampu mengangkat gunung. Tetapi pada saat ini, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di jalan pembunuhan abadi. Kemudian Batu, makhluk iblis dan pembudidaya lainnya melihat pasir kuning di tanah mengembun dan berubah menjadi ular besar. Ular raksasa ini memiliki tanduk di kepalanya, seperti naga, langsung menelan Gajah Xiaotian. Puff! Kemudian pasir kuning jatuh ke tanah, dan tubuh Xiang Xiaotian juga jatuh ke tanah, dengan darah mengalir dan tidak ada nafas tersisa. Bahkan jika kamu mencapai alam abadi, kamu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan misterius dalam perjalanan menuju membunuh yang abadi. Melihat pemandangan ini, Batu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tempat ini terlalu misterius, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di ujung jalan pembunuhan abadi ini." Makhluk iblis itu juga menghela nafas, dan mata mereka berhenti. Lihatlah Xiang Xiaotian, tapi lihatlah ujung jalan Immortal Sun. Di sana, pasir kuningnya sangat tebal bahkan dengan mata telanjang. Bahkan jika Anda mencapai alam abadi, Anda tidak dapat melihat dengan jelas meskipun Anda menggunakan kekuatan abadi Anda. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak kultivator yang mencoba mencapai tujuan itu, namun pada akhirnya gagal.
Ekspresi mereka tetap sama, tetapi iblis dan pembudidaya iblis lainnya menjadi lebih panik. Di jalan pembunuhan abadi ini, meskipun kekuatan spiritualnya kaya, para pembudidaya iblis dan iblis ini merasa sulit untuk bermeditasi saat berlatih, dan selalu waspada terhadap kekuatan misterius yang datang. Hampir setiap hari, para kultivator dimusnahkan oleh kekuatan misterius ini. Jangan khawatir, dia hanya terbawa suasana setelah terobosannya. Seharusnya tidak banyak krisis di wilayah tempat Anda berada sekarang, kata batu. Penggarap iblis dan iblis ini mendengar kalimat ini hampir setiap hari. Pada awalnya, mereka mungkin bisa tenggelam. Namun kini, hal itu juga membuat mereka semakin gelisah. Jalan ini tidak tercatat secara detail dalam buku kuno klan iblis atau klan iblis. Dulu dunia bawah abadi hanya dibuka selama sebulan, tapi sekarang telah dibuka selama 6 bulan. Apakah kita ingin membawa jalan ini ke akhir? Makhluk iblis itu memandang batu dan berkata, mereka semua tahu bahwa dunia bawah yang abadi ini telah disegel selama setahun. Tinggal 6 bulan lagi, mereka lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan manusia, iblis, atau penggarap iblis sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa batu pun tergerak saat ini. Pasti ada rahasia di jalan pembunuhan abadi. Niat membunuh yang begitu kuat dapat membuat orang menjadi abadi dengan satu pikiran, dan bahkan dapat membunuh praktisi alam abadi. Namun pada akhirnya, batu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ozen dan Husan terbunuh, dan monster serta pembudidaya iblis di Gunung Huaseng dan menyeberangi sungai ilahi semuanya terbunuh. Semua ini mungkin dilakukan oleh Lin Yan dan rakyatnya. Cepat atau lambat, mereka akan datang ke jalan pembunuhan abadi ini, dan aku harus membunuh mereka dengan tanganku sendiri sebelum aku merasa nyaman. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri, kata makhluk iblis itu. Batu akhirnya mengangguk. Memanggil. Begitu makhluk iblis itu bergerak, ia menuju ke jalan pembunuhan abadi. Dia tidak berbalik atau melihat ke belakang, dan pergi sendirian untuk menjelajahi misteri jalan pembunuhan abadi. Adapun batu, dia terus berlatih sambil duduk bersila di jalan pembunuhan abadi. Dia yakin Lin Yan akan datang ke sini suatu hari nanti. Selama ini, dia juga terkejut di dalam hatinya. Pangkat diperbarui, baru tercepat dolar, naik F. Dia pernah mengirim monster kuat dari alam abadi setengah langkah untuk menyeberangi sungai ilahi. Ketika monster kuat itu kembali, dia berkata bahwa air di sungai penyeberangan ilahi menghilang, dan tanahnya penuh dengan ada mayat penggarap iblis, tapi sepertinya tidak banyak mayat penggarap iblis. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Semakin sering hal ini terjadi, batu semakin gelisah. Ledakan. 5 hari lagi berlalu. Pada saat ini, sebuah kekuatan datang dari kejauhan. Merasakan kekuatan ini, monster dan pembudidaya iblis yang berada di jalur untuk membunuh makhluk abadi juga menarik diri dari budidaya mereka. Wow, pada saat ini, monster dan pembudidaya iblis ini tiba-tiba berkumpul, menatap sinar cahaya yang datang menuju tempat ini. Bahkan batu pun memalingkan muka. Pada saat ini, cahaya menjadi semakin jelas, dan segala sesuatu akhirnya terungkap di mata mereka. Itulah ras manusia. Sekilas, setidaknya ada lebih dari 200.000 pembudidaya manusia. Mereka sangat kuat, memegang senjata, dan bahkan ada bendera di senjatanya. Lebih dari 200.000 bendera berkibar, mendekati tempat ini dengan cepat dengan kekuatan yang menakjubkan. Mata batu tertuju pada pemuda itu. Lin Yan, kamu akhirnya sampai di sini. Batu berbicara, menatap Lin Yan, tapi jauh di dalam matanya, ada niat membunuh yang kuat.